Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini agama rahmatan lil alamin dan penuh dengan kemudahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran yang memuliakan manusia tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuannya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan bersuci dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka pada pagi ini ada 3 bahasan yang akan kita persingkat, yaitu bersuci bagi penyandang disabilitas dan bagaimana bersuci dalam kondisi bencana dan juga bagi mu'alaf. Ketiga tema ini adalah tema yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama inklusif dan memudahkan dalam menjalankan syariat sesuai dengan kemampuan hamba atau umatnya, hamba Allah atau umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya di antara kita ada yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan, tapi ada juga yang diuji dengan beberapa kondisi fisik. Oleh sebab itu Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, bahwa Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki kesulitan dalam menjalankan syariat. Ini menegaskan bahwa ibadah apapun itu, baik ibadah sholat ataupun bersuci, selalu menyesuaikan kemampuan hambanya. Maka bagi penyandang disabilitas, syariat tidak ada keinginan atau maksud untuk menyulitkan dalam menjalankannya. Jika kita berbicara tentang disabilitas, maka ada beberapa jenis yang nanti tata cara bersucinya juga disesuaikan. Misalnya disabilitas fisik, karena keterbatasan fisik dibantu oleh alat medis lain seperti kursi roda, maka dalam bertoharoh ada beberapa pilihan, yaitu jika dia tidak mampu melaksanakan sendiri, dia bisa dibantu oleh orang lain, baik itu saudara atau keluarga atau pasangannya, atau boleh juga dengan menyewa jasa dan dia memberikan upah untuk membantu dalam toharoh ataupun dalam istinja. Nah, lain halnya ketika disabilitas daksa. Mohon maaf ketika kemudian dia tidak memiliki tangan, ya, karena misalnya kecelakaan. Kalau misalnya sejak kecil kan biasanya dia sudah terlatih dengan media yang lain, dengan anggota tubuh yang lain. Tapi ketika itu kemudian terjadi secara mendadak tiba-tiba gitu ya Bu, Bapak, maka ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita melihat bahwa di surat Al-Maidah ada 4 rukun anggota tubuh yang harus disucikan ketika wudhu. Kemudian dalam madhab Syafi'i juga disebutkan 4 anggota tubuh ini tidak boleh ditinggalkan, ya, ketika kemudian kita masih mampu untuk melaksanakannya. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Nah, untuk membasuh wajah ini tidak harus membasuh dalam keadaan normal. Kalau normalnya kan pakai tangan dibasuh gini ya. Bagi disabilitas, ya, dalam pendapat Imam Al-Bajuri, membasuh itu tidak harus dengan diusap dan digosok, tapi bisa juga dicelupkan wajahnya, ya. Atau kalau ada keran, itu kerannya dibuka, tinggal dibeginikan, itu sudah tidak apa-apa, sudah sah. Bahkan Bapak Ibu, ketika kondisinya betul-betul tidak memungkinkan,
Imam Al-Baijuri itu menyebutkan hatta walau kana saqata fima. Kalau disabilitas itu kemudian nyemplung ya atau masuk ke dalam wadah gitu ya, itu sudah dia niatnya toharoh dengan kondisi fisik yang ada, itu sudah dikatakan dia sudah bersuci. Ya, kemudian itu muka. Nah, bagaimana yang kedua adalah tangan. Tangan itu kan dari ujung sampai ke siku. Nah, ketika kemudian dia mohon maaf tidak memiliki tangan, maka tangan yang masih ada, misalnya dari pergelangan sampai siku masih ada, ya maka itu pergelangan sampai siku dia bersihkan ya, tidak harus digosok ya, bisa cuma dialirkan air lewat keran atau dicelupkan ke dalam wadah, itu sudah dianggap membasuh tangan. Kalau kemudian tidak tersisa, mohon maaf, maka boleh langsung dilewati menuju ke mengusap kepala. Nah, mengusap kepala juga dengan kondisi yang ada terkadang tidak bisa, maka boleh seperti tadi, dimasukkan kepalanya, dicelupkan atau disiramkan di atas dan kemudian kaki. Dan tertib, itu dalam kondisi disabilitas daksa. Kalau disabilitas netra, maka ini hanya membutuhkan pendampingan ya, atau tidak ada perubahan hukum, hanya penyesuaian teknis dan membutuhkan alat bantu orientasi. Bagaimana dengan disabilitas intelektual? Kita tahu bahwa syariat Islam itu dibebankan bagi mereka yang mukallaf. Syaratnya mukallaf yang pertama dia sudah balik, kemudian Islam sudah balik, berakal. Nah, bagaimana kalau ada keterbatasan akal atau disabilitas intelektual? Maka ini ada dua kondisi. Jika memang yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk memahami, maka dijelaskan sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Tapi jika tidak memiliki pemahaman yang baik, maka di sini berlaku ya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, rufi al-qalam an salasatin, bahwa syariat itu diangkat atas 3 kondisi, Bapak Ibu. Yang pertama, anin naim hatta yastaiqidu, bagi mereka yang hilang kesadaran disebabkan oleh tidur atau pingsan, maka dia akan menjadi taklif ketika sudah siuman atau sadar kembali. Wa ani sobi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnun hatta yakila, dan bagi yang mengalami gangguan akal ya disebabkan oleh disabilitas intelektual atau mungkin dalam keadaan mohon maaf gila, maka dia tidak dibebankan untuk melaksanakan agama sampai dia sembuh. Maka kalau ada teman atau kerabat ya, dia mengalami disabilitas intelektual, kita tidak boleh memaksakan harus sholat gitu, tidak, itu sudah diangkat rufi al-qalam ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, membantu teman-teman kita atau saudara kita yang mengalami keterbatasan fisik ya, itu bukan hanya sebatas bantuan sosial, tetapi harus menjadi sebuah ibadah bagi kita. Yaitu nilai ibadahnya, pahalanya sangatlah besar. Ya, jadi jangan menganggap itu sebagai beban atau hanya sebagai tanggung jawab sosial, tapi itu ibadah. Ya, Rasulullah bersabda bahwa Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Di sini juga bisa kita ambil hikmah bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu tidak dilihat pada fisiknya. Innallah la yanduru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat bentuk fisik kita, tidak melihat kondisi kita. Tapi yang dilihat apa? Yanduru ila qulubikum, hati kita, ketakwaan kita.
Nah, ini yang membedakan ajaran Islam dengan yang lain. Dan di sini juga ditegaskan bahwa kesulitan akibat dari keterbatasan fisik kita tidak menghalangi kedekatan kita kepada Allah. Justru Bapak Ibu, yang mengalami atau mendapatkan ujian keterbatasan fisik itu bisa jadi lebih khusyuk ibadahnya daripada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana bersuci dalam kondisi bencana. Nah, dalam kondisi bencana, maka di sini kita mengalami kedoruratan, ya. Dan jelas Islam memberikan fleksibilitas dalam menjalankan syariatnya. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan air wudhu, maka di sini disebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Diminta untuk tayamum. Nah, asbabul nuzul ayat ini, bagaimana tata cara tayamumnya? Dulu ada sebuah kisah sahabat Nabi itu dalam keadaan junub. Dan dia ketika ingin mandi wajib, dia merasa tidak kuat dengan dinginnya air pada waktu itu. Maka apa yang dia lakukan? Dia berguling-guling di atas tanah, ya, berguling-guling di atas tanah, kemudian menghadap kepada Rasulullah menceritakan, ya Rasulullah, saya begini-begini dan saya ingin sholat, maka saya berguling-guling di atas tanah. Nah, disinilah kemudian dijawab, ya, oleh wahyu dan dijelaskan oleh Rasulullah bahwa tayamum itu tidak seperti itu, tapi cukup mengusap wajah dan telapak tangan. Nah, itu sudah dianggap kita suci. Dalam kondisi kebencanaan juga seperti itu Bapak Ibu, ketika kita memiliki keterbatasan dalam mengakses air wudhu. Atau misalnya masih ada tetapi jumlahnya sedikit, maka kita bisa mengikuti tadi bahwa yang kita basuh adalah yang termasuk rukun wudhunya. Misalnya cuma ada 1 galon gitu ya Bapak Ibu, tapi sudah ada juga persediaan untuk minum, masak dan lain sebagainya. Nah, yang 1 galon itu boleh hanya kita membasuh yang 4 rukunnya tadi. Itu dalam kondisi mendesak. Kaidah fikihnya jelas, ad-daruratu tubihul mahdurat, bahwa keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, dan menjaga jiwa, hifdun nafas, lebih diutamakan, ya, apa, dalam tujuan syariat tanpa meninggalkan agama. Bahkan tayamum berulang-ulang dalam kondisi darurat itu diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga adalah bagaimana toharoh bagi mu'alaf. Nah, mu'alaf itu yang baru masuk Islam. Dari kalimat alafa, alafa itu maknanya terikat hatinya dengan Islam, sehingga dia mau masuk Islam tanpa ada paksaan. Bagi mu'alaf tentunya dia masih belum banyak memahami tentang syariat Islam, maka ketika kita ingin mengajarkan cara bersuci itu bertahap Bapak Ibu. Jangan kita bebani yang berat-berat, yang susah dia pahami. Maka mungkin bisa kita jelaskan mengapa toharoh itu penting dalam Islam. Dijelaskan tentang macam-macam najis. Tidak hanya dikatakan bahwa ini haram, tapi juga dijelaskan hikmah dibaliknya itu apa. Dan yang kedua, apakah mu'alaf itu wajib mandi? Mandi wajib itu ya ketika dia masuk Islam. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan wajib mandi, tapi dalam madhab Syafi'i disebutkan bahwa mandi wajib bagi mu'alaf dalam kondisi tertentu. Misalnya dia mu'alafnya ketika sudah balik, sudah dewasa, dan dia dalam keadaan junub, maka dia wajib untuk mandi wajib. Tapi ketika dia masuk mu'alafnya belum balik, maka tidak mandi wajib. Itu dalam pendapat Syafi'i.
Kalau toh tidak mandi wajib, apakah kemudian tidak sah keislamannya? Tidak. Jadi tetap sah keislamannya. Mandi wajib di sini hanya menghilangkan hadas, ya, hadasnya, keadaan dia tidak bersuci sebelumnya. Kemudian apalagi yang diajarkan bagi mu'alaf yang selanjutnya adalah kewajiban khitan, sunat, walaupun sudah dewasa. Dalam sabda Nabi disebutkan, barang siapa yang masuk Islam hendaklah dia khitan walaupun sudah usia dewasa. Sebab sunat ini adalah salah satu fitrah di dalam Islam dan merupakan salah satu ittiba, kita mengikuti millah Nabi Ibrahim. Wattabi'i millata Ibrahim, ikutilah millah agama Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang pertama kali disunat dalam usia beliau yang ke-80 tahun. Maka bagi yang mu'alaf, misalnya kita punya teman mu'alaf, saudara dan lain sebagainya, ketika dia belum berhitan, maka dia diwajibkan untuk berhitan, kecuali jika berhitan itu membahayakan kondisinya. Misalnya memiliki penyakit diabetes, ketika ada luka kan itu membahayakan kondisi penyakitnya, maka boleh dalam kondisi-kondisi demikian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi di sini bisa kita fahami bahwa syariat Islam dibangun di atas rahmat, bukan di atas kesulitan. Apa tugas kita di sini? Tugas kita adalah mempermudah saudara kita yang mengalami keterbatasan fisik atau dalam kondisi-kondisi yang darurat tadi untuk menjalankan syariat dengan yang mudah dan tidak mempersulitnya. Yang kedua adalah memberikan rasa empati kita kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Dan ini akan menjadikan kita umat yang rahmatan lil alamin dalam mempraktekkan syariat Islam. Dan marilah kita berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sangat memahami agama-Mu, waj'alna min ibadikal mutatahhirin tahiran wa batinan. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu berusaha untuk mensucikan jiwa kami, baik secara lahiriah maupun batiniahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.